Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia hari Senin tanggal 8 Desember 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Mika pasal 5 ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih. Karena kasih setia Tuhan menyertai kami hingga sampai dengan saat ini. Kami dalam semua pergumulan, dalam semua tugas dan karya kami memohon Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah pada saat ini ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Mika pasal 5 ayatnya yang ke-14. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi lebih jauh dari itu melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih, Shalom. Hari ini kita bersama-sama merefleksikan bagian firman Tuhan ini dengan tema harapan dari tempat-tempat yang kecil. Semua kita pasti pernah merasa di mana kita ini kecil. Kalau mau dibandingkan dengan orang lain ini, kita tidak ada apa-apanya. Dan pada saat yang sama, mungkin kita merasa kita tidak dianggap. Ketika orang lain melihat soal kehidupan kita, dari mana kita berasal, itu bisa menggambarkan bagaimana mereka memperlakukan kita. Tapi di tengah keadaan itu Allah menyatakan karyanya dalam hidup kita. Hari ini ketika kita melihat bacaan ini gambaran soal bagaimana Allah Dia menyatakan pemurnian dari tempat yang tidak diperhitungkan. Mika 5 ayat yang ke-11. Soal Tuhan akan menghapuskan pohon berhala dan segala bentuk penyembahan yang menjerat bangsanya. Ini gambaran soal Allah. Dia mau bangsanya itu ada dalam keadaan yang murni, keadaan yang bersih. Ketika Allah ada dalam tindakan ini, bukan saja ketika Allah memperhatikan bangsa yang besar, tapi juga Allah memperhatikan Yehuda yang kecil itu. Tidak hanya dalam hidup ini kita melihat hal-hal yang besar itu yang harus diperhatikan, tapi belajar dari fokus Allah. Ia juga memperhatikan hal-hal yang bagi kita sederhana, hal-hal yang bagi kita tidak penting, tapi itu sangat penting bagi Allah. Allah membangkitkan harapan dari tempat yang bagi kita tidak terlihat. Dan di sana ada nubuat bahwa akan ada kepemimpinan di Yerusalem. Tapi kepemimpinan itu dari Bethlehem, sebuah kota kecil, di mana Allah suka memakai yang kecil itu untuk menghasilkan hal-hal yang besar. Kalau kita tahu Yesus itu dia lahir dari tempat yang kecil, dari Bethlehem. Yesus juga dalam hidupnya dia pakai orang-orang yang sederhana. Contohnya murid-murid.
untuk menyebarkan Injil. Mereka orang-orang sederhana. Dan selalu ada karya Allah dari hal-hal yang sederhana, dari bagian-bagian yang sederhana. Dan di sana Tuhan menyatakan karyanya dalam hidup kita. Sehingga Bapak Mama Saudara yang terkasih, dari bagian ini kita diajak, kita diperhadapkan, dan kita dikasih tahu bahwa Tuhan, Dia sanggup memurnikan kita, Dia sanggup memulihkan kita, Dia sanggup membangun harapan dalam hidup kita. Walaupun kita kecil, walaupun kita ada di tempat-tempat yang kecil, tapi harapan itu akan selalu hadir dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih. Kiranya semua yang Engkau karyakan dalam hidup kami menjadi bagian yang utuh untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.